Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Budiarti, NIM 250201021137, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah UTS saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi kelayakan bisnis. Makalah saya adalah aspek sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis, tinjauan terhadap perencanaan, rekrutmen, dan pengembangan SDM. Baik, kita langsung mulai saja. Ini adalah agenda presentasi kita hari ini. Kita akan membahas 6 bagian utama, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka singkat, dan yang terakhir metode penelitian, dan yang keenam penutup. Oke, kita mulai dari latar belakang. Dari sumber daya manusia atau SDM, seperti yang terlihat di slide ini, ada 3 alasan kenapa aspek SDM sangat krusial dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, SDM adalah fondasi bisnis. Sebagus apapun rencana bisnisnya, tanpa SDM yang kompeten dan terencana, semuanya bisa berantakan di lapangan. Yang kedua, banyaknya kasus kegagalan bisnis yang justru disebabkan oleh SDM, bukan karena produknya jelek atau modelnya kurang. Penyebabnya bisa karena salah rekrut karyawan. Tidak ada sistem pelatihan yang jelas atau ketidakadilan dalam hal kompensasi yang membuat karyawan resign massal. Dan yang ketiga, yaitu Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan besar terkait SDM. Bonus demografi memang menguntungkan dari sisi jumlah tenaga kerja, tapi soal kualitas, kompetensi, dan produktivitas masih jadi pekerjaan rumah yang besar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Ada 4 pertanyaan utama yang coba dijawab. Yang pertama, apa saja komponen utama dalam analisis aspek SDM pada studi kelayakan bisnis? Dan yang kedua, itu bagaimana proses perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, dan orientasi dilakukan dalam konteks proyek bisnis baru. Yang ketiga, itu bagaimana produktivitas, pelatih, dan kompensasi berperan dalam menentukan kelayakan aspek SDM. Dan yang keempat, apa saja keterbatasan dan tantangan dalam menganalisis aspek SDM pada studi kelayakan bisnis. Dari 4 rumusan masalah itu lahirlah 4 tujuan penelitian yang ada di kolom sebelah kanan ini. Setiap tujuan bersesuai dengan langsung dengan masing-masing rumusan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Makalah ini saya harapkan bisa bermanfaat bagi 4 kelompok yang berbeda. Yang pertama yaitu untuk mahasiswa. Ini jadi referensi belajar tentang SDM dan SKB secara teoritas dan konseptual. Yang kedua yaitu untuk calon pengusaha dan wirausaha. Ini bisa jadi panduan praktis dalam mempersiapkan SDM sebelum membuka bisnis baru, supaya tidak terjebak kesalahan rekrutmen di awal. Dan yang ketiga untuk praktivisi HRM atau Human Resource Management. Ini bisa jadi bahan evaluasi terhadap praktik manajemen SDM dalam konteks proyek bisnis, dari rekrutmen sampai mekanisme PHK. Dan untuk akademisi, semoga bisa jadi titik tolak pengembangan kajian SDM dalam studi kelayakan bisnis yang lebih mendalam dan aplikatif. Jadi manfaatnya tidak hanya untuk satu pihak saja, tapi mencakup berbagai pihak. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Sekarang kita masuk ke tinjauan pustaka singkat. Ada 3 referensi utama yang menjadi landasan teori dalam masalah ini. Yang pertama dari Umar tahun 2009 dalam bukunya Studi Kelayakan Bisnis. Beliau menjelaskan bahwa studi aspek SDM bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pembangunan dan implementasi bisnis diperkirakan layak atau tidak, dilihat dari ketersediaan SDM yang diperlukan. Definisi ini menjadi fondasi utama seluruh pembahasan makalah ini. Yang kedua dari Kasmir dan Jakfar tahun 2013, mereka mendefinisikan studi kelayakan bisnis sebagai kegiatan mempelajari secara mendalam suatu bisnis yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut. Dan yang ketiga dari Hasibuan tahun 2016 yang menjelaskan bahwa perencanaan SDM adalah perencanaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam terwujudnya perusahaan. Berdasarkan kajian teori ini, ditemukan bahwa ada 10 komponen aspek SDM yang harus dianalisis dalam studi kelayakan bisnis, seperti yang terlihat dari panel kanan, mulai dari perencanaan SDM, analisis pekerja, rekrutmen, seleksi, produktivitas, pelatihan, penilaian, presentasi, kompensasi, K3 hingga mekanisme PHK. Ke-10 komponen ini saling berkaitan dan harus dianalisis bersama. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode
kepustakaan atau library researching dengan pendekatan deskriptif analitis. Artinya saya tidak mengumpulkan data lapangan secara langsung, melainkan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang sudah ada. Yang kedua itu sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu dari buku teks studi kelayakan bisnis seperti Umar 2009, Kasmir dan Jafkar 2013, dan Husnan dan Sumarsono 2010. Yang ketiga itu teknik pengumpulan data. Saya menggunakan studi dokumentasi dan studi literatur melalui penelusuran database jurnal seperti Google Scholar dan portal Garuda, serta buku teksi edisi 1999 sampai 2016. Dan yang keempat yaitu teknik analisis data. Metode yang digunakan adalah analisis konten atau konten analisis, yaitu menganalisis isi dari berbagai literatur kemudian menyintesisnya menjadi kesimpulan yang komprehensif dan sistematis. Selanjutnya itu ringkasan siklus SDM. Sebelum saya tutup, slide ini merangkum seluruh siklus manajemen SDM dalam studi kelayakan bisnis, dimulai dari perencanaan SDM, analisis pekerja, rekrutmen dan seleksi, lanjut ke pelatihan dan pengembangan dan penilaian prestasi. Kemudian berlanjut ke kompensasi, perencanaan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, dan terakhir yaitu mekanisme PHK. Seperti yang tertulis di bagian bawah, analisis aspek SDM yang berkomprehensif mencakup ke-10 komponen ini adalah merupakan persyaratan mutlak yang bagi keberhasilan bisnis jangka panjang. Baik, demikian presentasi saya tentang aspek sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis. Intinya, SDM bukan sekadar pelengkapan dalam sebuah rencana bisnis. SDM adalah inti dari segalanya. Bisnis yang sukses dimulai dari SDM yang tepat, terencana, dan terus dikembangkan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.